orang yang sudah berhasil puasa itu bisa kelihatan. Masih ingat nggak? Orang yang sukses puasanya itu kelihatan di wajahnya. Masih ingat nggak? Gimana kelihatannya gimana? Jadi saya sampaikan terakhir itu apa? Orang yang berhasil puasanya itu wajahnya berseri-seri. Kan gitu ya, dengan alasan macam-macam itu ya. Gitu kan. Itu. Nah, kita berseri-seri apa pucat ini? Apa takut ya? Harusnya berseri-seri ya dan tambah sehat. Jadi saya akan ulang sedikit sebentar ya. Biar nyambung. Soalnya ada yang terakhir itu hujan besar ya, sehingga banyak yang nggak hadir. Jadi kalau menurut saya itu sangat penting karena itu mulai sebelum puasa ya, biar kita benar-benar puasa dengan baik ya. Jadi puasa itu momok bagi orang kafir, momok, menakutkan. Apalagi orang yang menjadi mu'alaf, yang mau menjadi mu'alaf itu mikir 2 kali loh. Karena puasa itu Ramadan itu 1 bulan lamanya, itu menakutkan. Suruh nggak makan, nggak mikun selama 1 bulan itu menakutkan. Ya. Sehingga Allah katakan kutiba alaikumusyamu kama ya ayyuhalladzina amanu dulu kan? Ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Itu. Ini metodologi Allah. Jadi Allah itu berlogika bagaimana orang itu mau berpuasa. Di ayat puasa ini Allah itu sedang berlogika. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil orang yang beriman. Yang menjawab itu orang beriman bukan? Yang menjawab panggilan Allah ini berpuasa. Yang beriman. Ternyata tidak. Nah, jadi ternyata yang puasa itu bukan orang beriman saja. Karena kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kata Allah apa? Ada sebagian orang manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, ngakunya ini, tapi kata Allah mereka bukan orang beriman. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, itu yang menjawab itu termasuk aja juga orang-orang yang imannya kurang, termasuk orang-orang munafik ikut. Makanya ikut puasa, Pak. Makanya jangan salah. Begitu hari pertama lancar, kedua lancar, ketiga saja digoyang gitu. Karena di situ ada apa? Belum beriman dia. Belum, kata Allah belum beriman. Ya. Jadi iman itu ternyata di dalam Al-Qur'an itu harus diuji, Pak. Bukan segala kata-kata saya beriman, saya telah bersyarat, tidak. Diuji, itu beriman. Kemudian ayat selanjutnya adalah kutiba alaikumusyamu kama kutiba ladina min qablikum. Aku wajibkan berpuasa sebagaimana dulu umat sebelumnya juga diwajibin. Ini kata-kata yang sangat dasar sebetulnya. Ketika sholat diwajibkan, itu Allah tidak bilang apa? Aku wajibkan sholat sebagaimana umat-umat sebelumnya juga wajib sholat. Tidak ada kata-kata itu, tidak ada. Ya, itu beda tuh. Karena sholat itu ringan, Pak. Sholat itu ringan. Berat bagi yang tidak khusyuk itu di ayatnya. Ya. Jadi sholat itu ringan semuanya. Cuma berat bagi yang nggak khusyuk. Nah, gitu kan. Kalau puasa benar-benar berat sehingga Allah bilang dulu juga diwajibkan. Itu berlogika itu. Allah berlogika, ya. Lalakum tatakun, agar kalian, ini Ustadz saya bilang apa? Agar kalian menjadi lebih bertakwa, mengartikannya begitu. Bukan agar kalian bertakwa, tidak. Agar kalian menjadi lebih bertakwa. Itu Ustaz saya mengatakan begitu. Karena orang yang berpuasa apabila tamat sampai 1 bulan itu dia takwanya meningkat. Ya. Takwanya meningkat. Kalau yang belum bertakwa menjadi bertakwa. Yang tadi munafik kalau dia sampai tamat menjadi bertakwa, menjadi beriman beneran gitu ya. Jadi yang puasa itu campur-campur. Ya, ada yang uji coba gitu kan. Nah, kenapa penting ini? Karena di mata Allah orang yang paling mulia itu bukan hartanya, bukan pangkatnya, bukan anaknya yang sukses, bukan gaulnya, tapi adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai kan pelaksanaan puasa, mudah-mudahan kita lebih bertakwa. Cuma belum paling bertakwa, kita dicari terus tuh. Nanti kalau yang paling bertakwa baru menang, gitu kan? Gitu. Dan puasa itu fungsinya kan banyak. Waktu itu ya saya sampaikan. Di antaranya adalah sehat, ya.
Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Masalahnya kita nggak ngerti. Maka diteliti oleh orang-orang barat. Di Jepang, peraih hadiah Nobel tahun 2016 itu meneliti puasa. 8 jam pertama berpuasa, itu sel-sel yang tua itu langsung mati. Diganti dengan sel-sel yang baru. Jadi sehat, Pak. Itu diteliti, yang teliti itu bukan orang Islam ternyata. Kalau ayatnya orang Islam, ya, bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu kalau kamu tahu. Ternyata yang tahu itu orang yang bukan orang Islam yang meneliti ini. Di Amerika diteliti antara hubungan kata dengan perilaku. Selama berpuasa kita nggak boleh bermaksiat, nggak boleh berpikiran kotor, nggak boleh ngomongin orang. Selama 1 bulan kita berpikir positif terus. Dan hasilnya seperti yang saya sampaikan, wajahnya berseri-seri. Jadi nggak perlu ditanya, jadi kamu puasa tidak, itu kelihatan wajahnya berseri-seri. Harusnya yang sukses itu, ya. Dan puasa itu adalah untuk membedakan tadi orang-orang munafik dengan orang yang beriman. Yang tadi kan ketika dipanggil suruh berpuasa kan ada yang munafik kan ikut puasa, ngakunya doang kan. Nah itu nanti akan muncul, akan bertambah keimanannya. Karena hanya Allah lah yang tahu bahwa seseorang itu berpuasa atau tidak. Ya. Allah yang tahu seseorang itu berpuasa dan dirinya sendiri. Jadi orang yang berhasil puasanya itu dia akan berkata jujur. Ya, dia tidak akan berkata bohong. Karena itu diajari selama 1 bulan, dia benar-benar, ya, walaupun dia loyo kayak apa, bisa jadi dia nggak puasa karena dia pencitraan kan gitu ya, biar dianggap puasa. Tapi yang tahu hanya Allah. Makanya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Bukhari apa? Puasa itu untukku. Kata Allah ya, puasa itu untukku. Allah butuh puasa kita tidak? Tidak. Tapi hadis ini bilang puasa itu untukku. Kita puasa, nggak puasa itu tidak ada hubungannya dengan Allah, nggak berpengaruh. Kita kafir, tidak kafir itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Ya. Karena apa? Allah itu maha besar. Allah itu nggak butuh ibadah hamba. Kita muslim atau tidak muslim itu Allah itu nggak butuh kita. Tidak. Kita yang butuh. Tapi kok kenapa hadisnya bilang puasa untukku? Karena Allah meyakinkan kita, karena kita nggak paham. Sebagaimana kita meyakinkan kepada motor kita. Kita punya motor ya. Coba kalau bilangin motor, Tor, kamu servis ya, ganti rodanya. Pasti dia nolak. Untuk apa diganti rodanya? Nanti aku nggak bisa jalan. Diganti spare partnya ya, aku sakit, nggak mau. Iya kan? Maka bilang, kamu servis untukku. Pasti dia nurut. Motor itu nurut untukku. Karena aku ya pemiliknya, gitu kan? Untukku. Itu caranya. Jadi sebetulnya itu. Gitu. Biar mau. Kalau diserahkan puasa itu untuk kamu, nggak ada yang mau puasa, Pak. Nggak mau. Aku nggak butuh puasa. Buktinya orang yang nggak puasa juga mati, yang puasa juga mati, yang puasa nggak kaya-kaya, kan gitu kan? Jadi awal begitu, karena puasa itu sangat penting. Jadi puasa itu untukku, itu bahasa ini apa simbolis ya. Jangan diartikan tekstual, nanti disangkanya Allah butuh puasa kita. Jangan, ya nanti kita musyrik malah. Ya, Allah nggak butuh puasa kita. Allah tetap aja maha besar. Allah Akbar, tetap puasa nggak puasa dia tetap yang maha besar. Itu seperti gini. Kita itu punya mangga, ya kan? Ketika pentil, presiden datang ke rumah Anda. Ini mangga untukku, gitu loh. Ini mangga untukku. Kira-kira apa? Apa yang kita lakukan dengan mangga kita? Kita akan lindungi, akan kita semprot, jaga setiap malam jangan sampai ada orang yang mencuri. Kita nyewa satpam biar mangganya itu enggak hilang. Biaya untuk ngurusin mangga itu lebih mahal daripada harga mangganya. Kenapa? Karena yang bilang presiden. Pada saatnya presiden datang, aku kan nggak makan mangga, gitu kan. Jadi puasa itu sebetulnya untuk diriku, untuk manusia. Waktu itu kan saya sampaikan, puasa itu untuk kita. Bukan untuk Allah, meskipun hadisnya bilang begitu, tapi maksudnya bukan seperti itu. Allah nggak butuh puasa kita, ya. Jadi hikmah puasa kita akan berkata jujur, kita akan menjadi lebih beriman, ya. Dan terakhir ditutup dengan fitrah, zakat fitrah, disucikan, ya. Selama puasa dosa-dosa kita dihancurin, kemudian kita dilatih untuk
kan kita lapar ya. Mempertajam daya empati, kepedulian sosial. Zakat fitrah itu adalah kepedulian sosial, berbagi. Itu zakat fitrah dikeluarin. Ya, kalau di ayatnya kan bilang untuk mensucikan diri kita. Ya kan, sebetulnya kita adalah mau berbagi. Jangan untuk kita, tapi untuk berbagi. Makanya ayatnya apa? Innama shadaqatu lil fuqara'i. Bahwa sedekah itu, sedekah di sini artinya zakat ya, di ayat At-Taubah 60 ya, itu zakat artinya. Innama shadaqatu lil fuqara'i, untuk orang fakir, fuqara. Wal masakini, dan orang miskin. Fakir miskin beda. Bedanya apa, Pak? Orang fuqara dengan masakin bedanya apa? Kalau fuqara, Pak, orang fakir tadi adalah orang yang hidupnya kekurangan, Pak. Sehari-hari untuk makan aja susah. Itu. Kalau masakin itu pas-pasan. Nah, itu urutannya pertama fuqara. Itu yang didahulukan tuh. Bila perlu dikasih lebih banyak tuh. Ya, dikasih zakat lebih banyak tuh yang fuqara. Kedua masakin, orang miskin. Ya. Ketiga wal alimina wal amilina 'alaiha, para amil ya. Terus keempatnya wafirikob, untuk membebaskan budak. Kira-kira kalau untuk membebaskan budak itu mahal tidak? Mahal kan? Itu besar, tapi itu zakat dipakai untuk itu, gede gitu. Kalau ada zakatnya banyak itu bisa itu. Tapi di sini kan nggak ada budak, jadi nggak pakai ya. Kemudian apa? Wal horimina, ini yang nggak tersentuh, Pak. Di mana-mana itu kurang. Wal horimina, orang-orang yang terlilit utang, itu zakat, Pak. Kasih gedean. Bukan yang ngutang di BRI ya. Bukan yang ngutang di bank, itu udah hitung-hitungan ekonomi itu. Itu pasti bisa nyaur karena ada bisnis, ada hitung-hitungan. Ini yang terlilit utang, yang rentenir lah. Itu sebutnya dapat zakat. Ya. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Para imam masjid, para marbot, para mujahid, orang-orang yang lagi belajar di pesantren, gitu ya. Wabni sabil, dan orang-orang musafir, orang dalam perjalanan itu dapat zakat, Pak. Itu ada urutannya ya, gitu. Dan itu kalau ada itu digedein, Pak, zakatnya. Ya. Kadang-kadang kita main pukul rata coba. Kita zakat berapa kemarin? 3 liter. 3 liter ya. Kita orang fukoro, kadang-kadang kan fukoro kan zakat juga. Harusnya nggak usah zakat, nggak apa-apa, orang dia penerima kok. Dia zakat, Pak. Kadang-kadang ngutang karena nggak enak, ya kan? Ngutang buat zakat 3 liter. Begitu dapat zakat 3 liter juga, berarti kan sama aja dia makan berasnya sendiri. Itu yang nggak kena di Al-Quran, itu nggak kena itu. Jadi Al-Qurannya nggak kena. Jadi pada hari raya itu nggak ada kebahagiaan buat fukoro itu, karena dia cuma membawa zakatnya sendiri. Ini yang salah, Pak. Harus dibenerin. Zakat itu boleh nggak buat bangun masjid, Pak? Tidak boleh. Bangun musola boleh nggak zakat? Tidak boleh. Buat beli kain kafan orang mati boleh nggak? Tidak boleh. Zakat nggak boleh. Ini Imam Syafi'i ya. Untuk kain kafan saja nggak boleh, Pak. Zakat itu untuk orang yang masih hidup, yang bernyawa. Itu ayatnya jelas itu. Ya. Jadi untuk orang ke pesantren tidak boleh, tapi kalau orangnya lagi nyantri boleh. Gitu loh. Itu seperti itu. Jadi ke lembaga itu nggak boleh. Kenapa orang pada zakat ke pesantren, ke masjid? Itu mereka sebagai panitia. Kalau pesantren berarti nanti untuk guru-gurunya, untuk siswanya. Kalau masjid berarti nanti dibagikan. Jadi fungsi masjid adalah panitia, jangan salah. Harus menyalurkan. Karena idealnya zakat itu kita datang langsung, Pak. Datang langsung, kayak Nabi kan datang langsung tuh. Kasih ke orangnya langsung. Ya, yang paling fukoro. Yang jelas kalau zakat juga sodako, itu afdolnya itu yang ada hubungannya dengan dawil kurba, yang ada hubungannya dengan keluarga. Bukan anak, bukan orang tua ya, keluarga ya. Paman, sepupu, yang masih bau-bau saudara, itu pahalanya lebih banyak, Pak. Jadi ingat, 3 liternya sama, dibagikan kepada orang yang kita nggak kenal tapi fukoro, dan kita bagikan kepada fukoro yang keluarga kita, pahalanya adalah lebih banyak yang kita bagikan fukoro ke keluarga kita. Itu bedanya, Pak. Urutannya begitu, ya. Jadi beda, makanya didahulukan yang dawil kurba.
Dimanapun sodakoh di Quran itu dahulukan yang dawil kurba. Kalau ustadz itu masuknya fisabilillah, itu urutan ke sana. Tapi kalau ustadznya adalah fukoro, itu juga utama. Ya, lil fukoro illadzina uksiru fi sabilillah la yasatina darban fil ard. Jadi orang-orang fukoro ini ya hidupnya itu ngurusin agama, sehingga dia nggak punya waktu untuk nyari duit. Ini yang wajib, ini yang harus tuh. Para ustadzah, ya ustadz TPQ, ya itu imam-imam masjid musola itu yang nggak dapat gaji itu lebih berat, Pak. Bila perlu kita datangin ke sana, kasih langsung biar dapat banyak, nggak apa-apa dapat banyak, nggak apa-apa. Itu jangan disamain. Itu ini yang perlu dibenerin ya, perlu dibenerin. Ayatnya jelas sehingga ini fikihnya Imam Syafi'i itu lebih keras untuk zakat itu. Sampai kain kafan pun nggak boleh, Pak. Kalau dia butuh kain kafan ya nggak boleh. Nah, tapi fikih juga bisa diakali. Ya, kadang-kadang bermasalah juga. Umpamanya gini, kita kasih zakat ke orang, semuanya kan gebiauyah ya, sama rata kasih aja semuanya gitu kan, karena kita nggak seleksi. Padahal sih Al-Qur'annya bilang seleksi. Al-Qur'an kan ngurutin tuh, seleksi dulu. Tapi kadang-kadang kita nggak enak, ya kasih aja. Akhirnya kan ada yang kembali kan. Jadi kadang-kadang gini, kalau dia kembalinya sudah diterima, ya aku terima zakatnya. Tapi kan saya nggak butuh kan, saya terima. Kemudian saya sedekahkan ke masjid. Sedekah kan? Secara fikih kan boleh tuh, Pak. Boleh kan udah diterima zakatnya. Kemudian sedekahkan ke masjid. Kan menjadi sedekah itu, bukan zakat lagi. Sedekah. Sedekahkan kan? Kan dari zakat kan? Diterima gitu kan. Tapi secara Al-Qur'an itu dia tidak mengambil maqasidus syariah. Tidak mengambil semangat dari Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu semangatnya adalah biar orang-orang fukoro itu pada hari raya itu gembira, gitu loh, semangat. Gitu. Jangan sampai diakali oleh fikih, Pak. Jangan. Fikihnya begitu, tapi itu bisa bermasalah, gitu. Kasihan, ya. Jadi pada hari Id itu orang-orang Muslim itu harusnya bergembira semuanya, sehingga gak ada orang yang ketakutan gak bisa makan. Itu dikasih dari zakat, ya. Itu. Dan mudah-mudahan kita setelah puasa ini hasilnya jelas, dan tahu nggak puasa kita diterima atau tidak? Tahu nggak? Nah, ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah atau tidak, itu ketahuan, Pak. Setelah Ramadan ibadahnya meningkat, itu ciri-cirinya, Pak. Ya, yang tadi sholat kurang, setelah Ramadan tambah sholatnya. Itu ciri-ciri ibadahnya diterima selama bulan Ramadan. Itu kelihatan. Melakukan kebaikan lebih baik lagi, meningkat. Nah, itu yang namanya orang yang diterima amalnya selama bulan Ramadan gitu. Dan saya sampaikan ini sangat penting, minimal itu sholat, Pak. Sholat ya. Karena Pak, sholat itu kita diturunkan ke bumi itu untuk sholat, Pak. Untuk sholat, bukan untuk zakat. Bukan untuk sedekah, Pak. Bukan untuk puasa sebetulnya. Kita diturunkan ke bumi itu untuk sholat, menjadi hamba sholat. Makanya yang nggak sholat itu dosa. Seluruh manusia, apapun agamanya, itu dosa yang nggak sholat. Ya. Kalau sedekah, itu kan bagi yang mampu. Kalau ada sisa. Kalau sholat itu nggak ada syarat, Pak. Puasa juga bagi yang mampu. Nanti diqadha juga boleh, atau diganti dengan fidyah juga boleh. Haji wajib juga kan bagi yang mampu, ya kan? Jadi semua ibadah itu ada syaratnya, Pak, kecuali sholat. Maka sebetulnya kita itu disuruh hanya untuk sholat. Itu yang menyebabkan kita masuk surga atau tidak itu sholat, karena perintahnya itu sholat, gitu. Sholat. Dan sholat itu di dalam Al-Quran adalah untuk merubah takdir kita di akhirat. Ya, yang tadinya kita agak susah di sini, nanti di akhirat kan berubah, masuk surga kan jadi enak. Lah kita udah miskin nggak sholat lagi, nanti di sana juga miskin lagi. Disiksa lagi tuh kacau, ya kan? Di dunia sholat itu juga dipakai sebagai alat untuk meminta kepada Allah. Wasta'inu bisobri washolah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu sholat itu sebetulnya itu gunanya. Makanya kita suruh wajibnya itu 5 kali kan, sunahnya kan banyak. Karena kita apa-apa harus ngomong dengan Allah. Sholat.
kekasih kita ya. Kita kan kalau ketemu dengan kekasih saya kan seneng ya, ketemu dengan orang yang kita cintai kan. Harusnya sholatnya juga agak lama nih, terutama tahajudnya itu kan lagi ngobrol dengan yang kita kasihi kan, harusnya lama. Jadi saya wanti-wanti jangan tinggalkan sholat karena itu nanti yang akan dihisab pertama juga sholat Pak. Kenapa yang dihisab pertama sholat? Kalau sholatnya beres nanti masuk surga, bukan amal yang lain. Karena apa? Yang diwajibkan cuma sholat. Orang sakit tetap wajib sholat, nggak bisa berdiri nyender. Pertama nyender Pak, nggak bisa berdiri nyender boleh Pak sholat. Nggak bisa nyender duduk, nggak bisa ngelemprak, nggak bisa berbaring, nggak bisa menghadap kiblat kemana saja. Itu sholat Pak. Nggak ada keringanan sama sekali, nggak ada. Itu sholat. Semuanya orang kaya, orang miskin, orang sakit, yang sakit pun suruh sholat. Itu. Makanya mudah-mudahan minimal nanti setelah lebaran ini, kita udah lebaran ya, kita sholat kita bisa menjaga sholat kita ya, mudah-mudahan.